Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari. Saya dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa dari Universitas Argopuro Jember atau Unipar. Di sini kita akan membahas tentang tunadaksa. Secara harfiah, tunadaksa dapat diartikan sebagai cacat tubuh atau yang saat ini lebih dikenal dengan disabilitas fisik. Merawat, menyandang tunadaksa tentu memerlukan perhatian ekstra serta ulasan perhatian ekstra. Disabilitas merupakan suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang. Ada beberapa jenis disabilitas, salah satunya tunadaksa atau disabilitas fisik. Tunadaksa terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh tidak sempurna. Pada umumnya, kondisi ini memengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan, atau mobilitas, atau ketangkasan. Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini memerlukan pendapat perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitas sehari-hari. Penyebab tunadaksa merupakan kondisi yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu faktor keturunan, penyakit bawaan sejak lahir, atau kecelakaan. Dilihat dari waktu terjadinya, berikut faktor yang menjadi penyebab disabilitas fisik. Fase prenatal, sebelum kelahiran, terjadi saat bayi masih dalam kandungan seperti kelainan genetik, gangguan berbentuknya saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Fase prenatal, saat kelahiran, terjadi pada saat bayi dilahirkan seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi sungsang, pendarahan otak saat kelahiran, atau pemakaian atestasi atau bius secara berlebihan. Fase postnatal, setelah kelahiran, terjadi setelah bayi dilahirkan seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, sehingga amputasi anggota tubuh. Adapun definisi yang jenis tunadaksa dari masing-masing kategori tersebut dibahas melalui poin-poin berikut. 1. Disabilitas neuromuskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, sehingga anak tidak mampu melakukan gerakan terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Berikut beberapa contoh gangguan akibat kelainan pada sistem saraf pusat. Cerebral palsy atau lumpuh otak. Sekelompok gangguan yang memengaruhi otak dan saraf sehingga terjadi gangguan fungsi motorik terutama pada anak-anak. Poliomyelitis atau polio menyebabkan penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik.
spina bifida, cacat lahir yang terjadi karena tulang belakang dan saraf tulang belakang tidak berbentuk sempurna saat kehamilan. Stroke, gangguan suplai darah menuju otak sehingga mengidapnya bisa terkena gangguan fungsi motorik dan sensorik tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Cedera kepala, trauma akibat benturan pada kepala yang bisa memengaruhi fungsi motorik dan sensorik pada otak tergantung tingkat keparahannya. Disabilitas muskuloskeletal. Disabilitas ini disebabkan oleh kelainan dari bentuk atau tulang, penyakit, dan degenerasi atau penuaan sehingga penghambatan aktivitas. Kehilangan anggota badan terjadi karena cacat lahir, penyakit, atau kecelakaan yang memerlukan anggota badan buatan untuk menggantikan fungsinya. Osteoartritis atau pengapuran sendi. Penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan sehingga menimbulkan nyeri, sakit, atau kanker sendi. Distrofi otot. Sekelompok penyakit otot yang secara perlahan membuat otot semakin melemah sehingga kehilangan kekuatan dan fungsinya. Karakteristik anak tunadaksa. Anak penyandang disabilitas fisik perkembangan sama seperti anak-anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. 1. Karakteristik akademik. Anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan normal, sehingga bisa mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Akan tetapi, anak dengan kelainan sistem saraf pusat biasanya tingkat kecerdasan atau IQ-nya yang lebih rendah. 2. Karakteristik sosial dan emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain sehingga membuatnya malas belajar, bermain, dan bersosialitas. Ketidakmampuan melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya juga bisa membuat anak muda tersinggung, marah, rendah diri, pemalu, penyendiri, hingga frustasi. Karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, berkurangnya kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umumnya terjadi pada anak dengan disabilitas saraf. Selain itu, penyandang tunadaksa jenis ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif, sangat aktif, maupun hipoaktif atau sangat pasif dalam perilakunya. Apa ciri-ciri tunadaksa? Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral.
Kita ulang lagi, terdapat 3 faktor penyebab tunadaksa, yaitu prenatal sebelum kelahiran, faktor neonatal saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa yang terjadi sebelum lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Apa dampak tunadaksa? Sentra dalam Pustari dari Alfian 2012, Ariyanti dan Partini 2017 menyebutkan beberapa dampak psikologis yang dialami penyandang tunadaksa diantaranya depresi, trauma, marah, syok, tidak dapat menerima keadaan atau stres, dan berpikir untuk bunuh diri. Tunadaksa hambatannya apa? Maka kesimpulan bahwa tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau gangguan sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Mengatasi perkembangan mental anak tunadaksa. 1. Latih anak untuk percaya diri. Biasakan anak sejak kecil untuk mengajar membaur dengan orang lain, bisa di tengah keluarga maupun di tempat umum. Kita tahu bahwa masyarakat di era sekarang ini sudah cukup pemikirannya dan terbuka pada anak berkebutuhan khusus tanpa menjugil ke arah hal yang buruk. Dengan begitu, anak akan merasa aman dan biasa saat hidup di tengah masyarakat. 2. Ciptakan hubungan baik antara anak dan orang tua. Hubungan baik antara anak tunadaksa dan orang tua sangatlah penting. Keakraban yang terjadi biasanya membuat anak nyaman untuk bercerita maupun berdiskusi. Kadangkala anak juga bisa menumpahkan keluh kesahnya pada orang tua sehingga akan memiliki jiwa yang lebih sehat. 3. Biasakan gaya hidup sehat. Supaya anak tumbuh dengan baik, orang tua harus menjamin gizi anak melalui makanan yang dimakan. Tidak perlu mahal. Kita bisa mendapatkan asupan makanan sehat dengan biaya yang murah seperti sayuran dan buah yang banyak kita jumpai di pasar. 4. Salurkan emosi buruk anak pada hal tertentu. Hal ini penting supaya anak bisa menyalurkan emosi negatifnya. Orang tua bisa menyediakan peralatan melukis, menggambar, atau alat produktivitas lainnya. Biarkan anak tunadaksa mengekspresi sesuai keinginannya atau lebih bagus diarahkan supaya menjadi suatu hal yang produktif. 5. Buat suasana rumah yang penuh dengan rasa optimisme. Ciptakan suasana rumah yang penuh optimisme, maksudnya adalah interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak mengarah pada hal yang positif. Dukungan, motivasi, kasih sayang, kedisiplinan akan membuat anak tumbuh menjadi kepribadian yang antusias mengenai masa depan. Tetapi pola asuh yang selalu mengenalkan kegagalan, pesimisme, kemalangan tidak akan membuat anak maju, bahkan malah mundur. 6. Berikan kepercayaan anak. Latihan anak untuk mengambil keputusan mengenai kehidupan dan dukungan keputusan yang dilakukan anak.
disabilitas keputusan yang diambil anak menurut orang tua tidak tepat. Orang tua bisa menjelaskan dampak yang mudah terjadi, tetapi pada akhirnya anak yang akan memilih. Bila pemilihan yang dilakukan anak gagal, tentunya anak akan mendapatkan kegagalan hidup. 7. Mendengarkan dengan baik pendapat anak. Ketika orang tua mendengarkan pendapat anak dengan baik, dapat membuat anak merasa dihargai. Maka dari situ kepercayaan diri akan terbangun. Selain itu, pada akhirnya juga akan membuat anak menghargai orang lain ketika berbicara. Delapan. Ajarkan pada anak untuk tidak menghakimi orang lain. Ajarkan anak untuk menghakimi orang lain. Ketika menghakimi orang lain bisa membuat orang lain tidak nyaman, yang mana pasti juga tidak diinginkan oleh anak. Klasifikasi tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa. Taurik Fatur 06.57. Agar lebih mudah memberikan layanan terhadap anak tunadaksa, perlu adanya sistem penggolongan atau klasifikasi. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam. Salah satu di antaranya dilihat dari sistem kelainan yang terdiri dari 1. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan 2. Kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculus skeletal system. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainan terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau CP atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologis dan sensorik yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Soeharto 1982 mendefinisikan cacat cerebral palsy sebagai suatu cacat yang terdapat pada fungsi otot atau urat saraf dan penyebabnya terletak dalam otak. Kadang-kadang juga terdapat gangguan pada pasca indera, ingatan, dan psikologis atau perasaan. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 1. Ringan dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. 2. Sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti braille. Dan 3. Berat dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi gerakan cerebral palsy dibedakan atas 1. Spastik dengan ciri seperti terdapat kelumpuhan pada sebagian atau seluruh ototnya. 2. Dyskinesia yang meliputi atetosis, penderita penglihatan gerak yang tidak terkontrol, rigid kelakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan, tremor, gerakan kecil yang
terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. 3. Atasia. Adanya gangguan keseimbangan dalam gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Serta 4. Jenis campuran. Seorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe di atas. Karakteristik anak tunadaksa yang akan dibahas dalam hal ini adalah berikut. 1. Karakteristik akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat indikosi sampai dengan gifted. Hamdan 1990 mengemukakan bahwa 45% anak cerebral palsi mengalami keterbelakangan mental, tunagrahita. 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Sisanya kecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, P. Saibel 1984 mengemukakan bahwa tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak cerebral palsi yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Selain tingkat kecerdasan yang bervariasi, anak cerebral palsi juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Kelainan persepsi terjadi karena syaraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami kerusakan, sehingga proses persepsi yang dimulai dari stimulus merangsang alat maka diteruskan ke otak oleh saraf sensorik, kemudian ke otak yang bertugas menerima dan menafsirkan serta menganalisis. Mengalami gangguan, kemampuan kognisi terbatas karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, penglihatan, pendengaran, berbicara, perabaan, dan bahasa. Serta akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang terjadi terus-menerus melalui persepsi dengan menggunakan media sensorik atau indera. Gangguan pada simbolisasi disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar dan dilihat. Kelainan kompleks ini akan mempengaruhi prestasi akademiknya. 2. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku salah sesuai lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi, seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi.
Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem serebral. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 3. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakter fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan berbicara, dan lain-lain. Kelainan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara kaku atau lumpuh seperti lidah, bibir, dan rahang sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, bicaranya tidak dapat dipahami orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Mereka juga mengalami afasia sensorik, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu fungsinya. Dan afasia motorik yaitu mampu menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengemukakan lagi secara lisan. Anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada piramidal shaft dan extrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik. Tidak heran mereka mengalami kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah tempat. Dilihat dari aktivitas motorik, intensitas gangguannya dikelompokkan atas hiperaktif yang menunjukkan tidak mampu diam, gelisah, hipoaktif yang menunjukkan sikap pendiam, gerakan lamban, dan kurang merespon rangsangan yang diberikan, dan tidak dapat koordinasi dan kurang koordinasi seperti waktu berjalan kaku, sulit melakukan kegiatan, membutuhkan integrasi gerakan yang lebih halus seperti menulis, menggambar, dan menari. Kesimpulan, tunadaksa adalah suatu kondisi yang memengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, mobilitas, atau ketangkasan. 2. Dua kategori utama tunadaksa terdiri dari disabilitas sistem syaraf pusat dan disabilitas sistem otot
dan rangka yang tidak terjadi sebelum, saat, dan setelah kelahiran. 3. Kelainan dengan menjalani pendidikan luar biasa. Perawatannya anak dengan disabilitas fisik juga dilakukan melalui terapi akupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Baik, terima kasih. Berikut adalah pembahasan saya tentang anak tunadaksa. Bila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.